A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nursyad illallah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Satu pertanyaan yang luar biasa dari saudara kita di Kupang, NTT. Pertanyaannya, mana lebih utama? Ingat dengan hidup atau hayat? Subhanallah. Ini satu pertanyaan luar biasa untuk menambah pengetahuan kita tentang Tuhan. Bahwa siapa Tuhan sebenarnya. Kalau saya ditanya mana lebih utama antara hidup dengan ingat, jawabannya tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang tidak utama, tapi semuanya adalah utama. Dan insya Allah kita akan membahas lebih dalam masalah ini. Perlu kita ketahui bahwa hidup atau hayat itu berdiri dengan sendirinya, sebagaimana telah dijelaskan huwal hayyul qayyum. Hidup berdiri dengan sendirinya artinya apa? Hidup berdiri dengan sendirinya artinya tunggal, belum ada sesuatu apapun. Subhanallah. Sebab dia hidup dan berdiri dengan sendirinya, itulah sebabnya sebagian ulama kita memahami bahwa yang dimaksud Tuhan itu adalah hidup atau hayat. Tetapi yang saya pahami di dalam Ma'rifat Tasawuf dari guru-guru saya, di dalam keadaan hidup berdiri dengan sendirinya, belum bisa disebut Tuhan.
karena dia masih sendirinya, belum ada siapa-siapa. Untuk memahami siapa Tuhan sebenarnya, insya Allah di konten yang akan datang kita akan bahas. Yang kita mau bahas pada kesempatan ini adalah mana yang lebih utama, hidup atau ingat. Subhanallah. Saudara, hayat atau hidup tidak difasilitasi dengan ingat. Sekali lagi saya perjelas, hidup itu tidak difasilitasi dengan ingat. Karena apa? Karena belum ada siapa-siapa dan belum ada apapun. Itulah sebabnya ketika kita lahir ke dunia, itu sangat nyata hidup, tapi tidak ingat. Begitu juga banyak orang hidup tidak ingat, seperti orang pingsan, orang koma, tidak ingat. Karena memang hidup itu tidak difasilitasi ingat. Tapi ingat sudah difasilitasi hayat atau hidup. Jadi kalau kita ingat pasti hidup. Subhanallah. Sekali lagi saudara saya perjelas, hidup belum tentu ingat. Sebab ingat itu tidak bersandar pada hidup atau hayat. Tapi hayat itu bersandar pada ingat. Begitu juga mendengar, melihat tidak bersandar kepada hidup. Kuasa berkata-kata tidak bersandar kepada hidup. Artinya apa? Artinya hidup belum tentu bisa mendengar. Hidup belum tentu bisa melihat. Hidup belum tentu bisa berkata-kata. Subhanallah. Tetapi kalau kita mendengar sudah pasti hidup. Kalau kita melihat sudah pasti hidup. Kalau kita berkata-kata sudah pasti hidup. Karena hidup itu bersandar kepada ingat. Ini yang harus kita betul-betul sadari. Kalau ditanya mana lebih penting, mana lebih utama, tidak ada yang lebih utama, tapi semua adalah utama. Coba kita renungkan saudara. Kita hidup belum tentu mendengar. Kita hidup belum tentu melihat. Kita hidup belum tentu bisa berkata-kata. Tapi apabila kita berkata-kata, melihat, mendengar, sudah pasti hidup. Subhanallah. Mana lebih utama? Masing-masing memiliki keutamaan tertentu. Seperti misalnya saya, mana lebih utama, kaki saya dan kepala saya?
semua utama. Kenapa? Kalau enggak ada kaki, saya tidak bisa jalan. Mungkin masih bisa merayap. Tapi kalau enggak ada kepala, pasti saya mati. Saya tidak bisa makan. Subhanallah. Semoga konten kali ini bisa kita renungkan agar kita bisa menambah pengetahuan tentang Allah atau Tuhan. Dan pada konten yang akan datang insya Allah kita akan membahas siapa Tuhan sebenarnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.